Hello friends, welcome to my channel. My name is Vane Marcos, and in this session, I want to tell you about the language. So, what is language? Most people know the language is a communication tool, and just communication tool. Language is the ability of human to communicate with other human used to word and gesture. Language is an arbitrary sound symbol system which is used by members of society to work together, interact, and identify themselves. Language is a linguistic object. Artinya yang pertama adalah bahasa merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan tanda. Dan tanda tersebut dapat berupa kata-kata maupun gerakan. Ini adalah bahasa menurut Wikipedia. Lalu yang kedua adalah bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri mereka. Ini menurut Krida Laksana pada bukunya di tahun 2001, halaman 21. Dan bahasa sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Menurut Felicia di bukunya tahun 2001 halaman 1. Lalu, bahasa merupakan objek linguistik. Ini adalah menurut Ferdinand de Saussure. And until now, in the world, there are more than 7,100 language use. And the data is taken from Busuu.com website, with English as the first largest speakers, followed by Hindi, Mandarin, and Spanish. And Indonesia is on 10th position with the largest number of speakers. Artinya, hingga saat ini di dunia itu sudah ada lebih dari 7.100 bahasa yang digunakan. Data tersebut diambil dari web Busuu.com dengan bahasa Inggris sebagai nomor 1 penutur terbanyak, diikuti dengan Mandarin, lalu Hindi, dan Spanyol, serta bahasa Indonesia berada di posisi 10 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak. Terus, cara bahasa muncul itu gimana? Asal mula bahasa pada spesies manusia sendiri sudah menjadi topik perdebatan oleh para ahli selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada yang tahu pasti atau kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat susah dikaji ialah karena kurangnya bukti secara langsung. Dan for your information, ilmu yang mempelajari tentang bahasa adalah ilmu linguistik. Lalu sebelum kita pergi ke pembahasan bagaimana bahasa ditemukan, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu bahasa dan apa saja yang terkandung di dalam bahasa. Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Okay, repeat it after me. Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Okay, from there we know the language is consists by 6 characters. And the first is a system. Language is a system. And the second, language is an arbitrary. And the third, language is a vocal. And the fourth, language is a symbol. And the fifth, using by human. And the sixth, using for communication. Artinya adalah, bahasa adalah sistem arbitrary yang terdiri dari simbol dan vokal yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Itu merupakan gagasan dari Finucciaro di tahun 1965. Dan dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa bahasa itu terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem memiliki atau terdiri dari dua sistem. Dari
satu sistem yang bernama duality system. Dan duality system tersebut memiliki bagiannya. Yang pertama adalah sistem bunyi dan sistem arti. Dan yang kedua adalah bahasa sebagai arbitrary. Dan yang ketiga, bahasa sebagai vokal. Bunyi yang didengarkan itu memiliki karakter. Dan yang keempat, bahasa sebagai simbol. Bahasa menyimbolkan suatu benda atau bentuk representasi dari sesuatu. Dan yang kelima, bahasa digunakan oleh manusia. Manusia memiliki sistem komunikasi yang terstruktur dan memiliki banyak perkembangan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dan yang terakhir adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antara satu manusia dan manusia lain, seperti penjelasan bahasa di web Wikipedia. Lalu juga ada yang namanya tata bahasa. Tata bahasa merupakan sistem yang digunakan menggunakan aturan yang disepakati. Dan tata bahasa itu biasanya digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kalau di luar mungkin kita nyebutnya grammar. Dan gak hanya sesuai dengan grammar, bahasa itu juga harus semantik. Semantik itu yang diucapkan itu harus logis atau masuk akal. Seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan ke bagaimana bahasa itu bisa ditemukan. Oke, for information, bahasa yang kalian pakai atau bahasa yang kalian gunakan sejak lahir itu disebut dengan mother tongue atau bahasa ibu. Jadi itu adalah bahasa keseharian yang kalian pakai yang diturunkan oleh orang tua. Bahasa sendiri memiliki beberapa teori bagaimana mereka dapat ditemukan. Yang pertama adalah teori different source. Different source is believed that language is God-given gift to human species. Atau different source adalah teori yang percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mengajarkan manusia bagaimana cara berbahasa. Teori ini sangat terkait dengan kepercayaan. Misalnya seperti kepercayaan pada umat Kristiani, yang percaya bahwa Tuhan telah menyuruh Adam untuk menamai seluruh ciptaannya. Sehingga Adam menciptakan bahasanya sendiri. Dan itu turun-menurun hingga ke anak cucunya. Namun, kenapa terjadi perpecahan bahasa? Itu karena kejadian Babel, di mana Tuhan murka dan memecah belahkan atau mengacau balaukan bahasa yang ada di tempat itu, sehingga terciptalah banyak bahasa. Lalu teori kedua adalah natural sound source, atau penamaan berdasarkan karakteristik dari suatu benda. Teori ini sangat berkaitan dengan onomatopoeia atau onomatopo, di mana penamaan benda itu berdasarkan karakteristik dari benda tersebut. Seperti yang kita tahu, di Indonesia kita mengenal tokek. Itu karena bunyinya yang takek, seperti itu. Atau cicak, yang bunyinya cicak. Kita menamainya berdasarkan hal yang keluar dari benda tersebut atau karakteristik dari benda tersebut. Lalu yang terakhir adalah teori innate atau bahasa adalah bawaan lahir. Teori ini memberitahukan kita bahwa bahasa itu sudah ada, bahasa dapat kita ciptakan karena kita memiliki LID atau bisa disebut dengan Language Acquisition Device, yang dimana alat tersebut itu membantu kita menciptakan bahasa. Dan bahasa yang kita ciptakan akan lebih sempurna daripada pendahulu kita, karena perkembangan dari device kita atau dari bagaimana cara kita bicara, seperti itu. Dan menurut saya cukup sekian dari beberapa teori tersebut. Jadi menurut kalian teori apa yang paling masuk akal sehingga bahasa itu dapat ditemukan?
apakah different source, natural sound source, atau innate source? Tulis jawaban di kalian di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.